Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, Amurukuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Lau anna as-samawati wal arda wa ma fihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja, tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf oleh sebagian orang, lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibnu Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, betul. Ya. Katanya betul. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kata beliau, bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi? Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Ya. Kata Imam Wahab Ibnu Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibnu Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran, dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan salat 5 waktu? Dan yang namanya salat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji
Itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji, misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Begitu pula salat. Salah satu syarat sah salat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang salat tanpa berwudu, apakah akan diterima salatnya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua salat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin. Bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus faham makna dari la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian sholat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua